Shalom dan salam sejahtera buat kita sekalian dan salam sehat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan PPGT Kelas Makassar Tengah dalam renungan kita edisi Oktober saat ini. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kita bersama menjalani bulan ini, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa awal bulan Oktober ini kita bersama telah merefleksikan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, di mana kita dituntun tema yaitu penggarap yang dipercaya. Nah, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan, alangkah bahagianya dan sukacitanya ketika kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Apakah saudara-saudara pemuda atau pemudi adalah pribadi yang memang sudah dipercaya? Jangankan manusia, Tuhan ingin mempercayakan sesuatu kepada kita. Kita ini adalah penggarap, dan kita bukan sekedar menggarap dalam pelayanan, dalam jemaat, dalam persekutuan, tapi lebih khususnya kita menggarap kehidupan yang Tuhan memberikan kepada kita sekalian. Apakah engkau sudah menggarap hidupmu dengan baik? Dan karena itu mari menjadi penggarap yang setia dalam hidup kita bersama, supaya kita mampu mengelola hidup saudara dan bagaimana kita menghasilkan buah sebagai penggarap yang dipercaya, dan bagaimana kita mempersembahkan apa hasil yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita selaku penggarap yang dipercaya. Adakah saudara mempersembahkan hasil garapan dalam kehidupan saudara dan saya dalam hidup ini? Kenapa? Karena Tuhan akan kembali meminta hasil garapan kita, yaitu kehidupan kita. Nah, orang-orang yang berharap seperti inilah yang akan mengerti tentang hidup dalam kemurahan Tuhan. Dalam minggu yang kedua kita dituntun tema yaitu hidup dalam kemurahan Tuhan. Bagaimana kita melihat konteks hidup orang-orang Israel, di mana mereka tidak lagi melihat kemurahan Tuhan ketika mereka dibawa keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka menggantikan Allah dengan lembu emas. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang ini juga terjadi dalam hidup kita bersama selaku anak-anak muda. Terlalu cepat dan gampang kita menggantikan Allah dalam hidup ini dengan sesuatu dalam hidup kita. Hal-hal yang menarik belum tentu itu baik untuk kita. Karena itu kita selaku pemuda, kita harus belajar untuk bermawas diri. Jangan sampai kita sama seperti bangsa Israel yang menggantikan Allah dengan benda yang mati. Banyak hal yang ada di sekitar saudara yang menjadi benda mati, tapi bisa menjadi benda hidup ketika saudara mengimani itu dalam hidup ini. Dan tanpa engkau sadari, engkau akan menggantikan Allah yang sebenarnya. Dalam hukum Taurat, Tuhan sudah mengatakan kepada kita sekalian, jangan ada padaku di hadapanku Allah lain. Allah tidak senang ada sesuatu yang menggantikan dirinya. Dan karena itu, sebagai orang-orang yang hidup dalam kemurahan Tuhan, bagaimana saudara dan saya belajar untuk menjadikan dia sebagai seorang raja dalam hidup ini. Orang yang mengerti tentang kemurahan Tuhan akan mampu untuk menjadikan Tuhan sebagai raja. Dalam minggu yang ketiga kita dituntun tema adalah Tuhan adalah raja segala bangsa. Dia adalah raja, pemimpin, penguasa hidupmu. Engkau harus menempatkan dia pada tempat yang benar. Apakah engkau menyembah kaisar ataukah engkau menyembah Allah dalam hidup ini? Yang saya katakan tadi, terlalu mudah kita menjadikan Allah lain di hadapan Tuhan, bahkan di samping Tuhan. Ada kaisar. Kaisar berbicara apa? Idola dalam hidup kita bersama. Ada sesuatu yang menjadi idola dalam hidup kita, sehingga kita menggantikan Allah dalam hidup ini. Sehingga saudara dan saya tidak mampu lagi mempersembahkan apa yang wajib kau berikan kepada Allah. Tapi kadang kita memberikan hidup ini
kepada hal-hal yang sia-sia dalam hidup kita bersama. Karena itu mari kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan sekedar kita memberikan kepada dunia yang terbaik, tapi dikatakan Tuhan, berikanlah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, dan apa yang Allah punya harus berikan dalam hidup ini. Pertanyaan mendasar buat kita, apakah engkau sudah memberikan yang terbaik dan wajib untuk Tuhan? Apa yang wajib kau berikan kepada Allah hari ini? Yang wajib kau berikan adalah tubuhmu sebagai seorang muda, yaitu tubuh yang kudus dan berkenan kepada Allah, supaya engkau mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan berkenan kepada Tuhan. Akhirnya kita sampai pada tema yang terakhir pada minggu yang keempat adalah mengasuh dan merawat seperti ibu. Orang yang mengerti tentang Allah sebagai Raja, Tuhan sebagai Raja, maka dia akan pun memiliki sifat keibuan dalam hidup ini. Berarti dia adalah orang yang mengasuh dan merawat. Rawatlah hidupmu seperti Paulus merawat jemaat. Paulus merawat hidup ini dengan apa? Dengan memberitakan Injil. Engkau bisa mengasuh, merawat kehidupan ini layaknya seorang ibu ketika engkau dan saya berani untuk memberitakan Injil dan tidak menyukakan hati manusia, tapi engkau menyukakan hati Tuhan dalam hidup ini. Sudahkah engkau menyukakan hati Tuhan? Apa dikatakan daripada kehidupan pemuda? Disukai manusia dan juga disukai Allah. Jangan cuma kita disukai manusia, tapi mari kita juga disukai Allah. Ada satu peristiwa kejadian tentang Ayub. Ayub adalah orang yang benar, orang yang baik. Di sekitar Ayub hanya nama Ayub yang disebutkan Tuhan. Tuhan mengatakan kepada iblis, dari manakah engkau? Iblis katakan, saya baru mengelilingi dunia. Dan Tuhan mengatakan, tidakkah engkau memperhatikan hambaku Ayub dalam hidup ini? Mari kita menjadi orang-orang yang disebutkan Allah dalam hidup ini. Dengan cara bagaimana? Kita mengasuh, kita merawat hidup kita. Hidup ini cuma satu kali, tidak akan ada dua kali dalam hidup kita bersama. Kemungkinan besar dua kali itu jauh daripada saya dan saudara. Dan karena itu, mari kita belajar memberikan diri ini selagi masih ada kesempatan. Ada masanya saudara dan saya tidak akan kuat lagi. Tapi selagi engkau menjadi muda, menjadi orang yang punya energi dalam hidup ini, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tema-tema kita pada bulan ini, sekiranya itu akan membangun kehidupan para pemuda. Engkau bisa berakar, engkau bisa bertumbuh, dan engkau bisa berbuah. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih-Mu kepada kami semua. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, merefleksikan sebulan ini, edisi Oktober ini kami boleh hidup dalam kebersamaan dengan Tuhan. Tetap kami akan menjadikan Engkau sebagai Raja, kami sebagai penggarap yang bisa dipercayai, dan kemurahan Tuhan senantiasa kami hidupi. Dan dengan itu kami akan hidup dalam kehidupan, merawat hidup ini dan mengasuh kehidupan kami. Berkati firman. Hamba berdoa bagi seluruh pemuda Gereja Toraja di lingkup Klasis Makassar Tengah. Engkau berkati dalam studi, perjuangan, pekerjaan, bahkan apapun yang mereka kehendaki yang menuju pada masa depan, Tuhan memberkati. Berkati kehidupan pengurus Klasis Makassar Tengah dalam kehidupan ini. Sekiranya Tuhan memberikan kesempatan di masa muda untuk merefleksikan iman dan juga talenta dan bakat untuk kemuliaan hormat dan bagi nama Tuhan. Berkati juga orang-orang tua mereka Bapa. Berkati kami semuanya, lebih khusus di tengah-tengah pandemi ini. Berikan kami semangat spiritual kami terus terbangun dalam hidup ini, supaya kami mampu untuk menata hidup ini dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa atas waktu ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.